Ubaid bin Umair Al-Laitsi berkata, tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati, melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya yang ia ditanam di dalamnya. Begitu masuk ini jenazah ke dalam kubur dan ditutupi dengan tanah, maka kubur itu bisa berbicara dengan jenazah itu. Kubur berbicara dengan mayit itu. Apa kata-kata kubur kepada orang yang baru masuk itu? Aku adalah rumah kegelapan, kesendirian, dan menyendiri. Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu. Kalau engkau dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu. Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka, orang yang suka maksiat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu. Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat, maka ia keluar dengan gembira. Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka, maka ia keluar dengan dibinasakan. Nah, itulah sambutan pertama dari liang kubur kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu. Muhammad bin Sabih berkata, telah sampai kepada kami kabar, artinya bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kuburnya lalu ia disiksa atau ditimpa sebagian apa yang tidak suka, maka jirannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia, kiri kanannya, muka belakangnya, memanggilnya, wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Wahai orang yang terbelakang di dunia, artinya orang yang tadudi mati daripada kami ini. Wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Artinya ujar keliling kubur nih, begitu dalam kubur nang hanyar ini dapat siksaan, ujar sekeliling di kubur itu tetangga-tetangganya, ikam ini kan hanyar raja mati terdahulu kami sudah berapa tahun berdahulu daripada kamu. Apakah tidak bagimu pada kami pelajaran? Apakah engkau tidak mengiktibar? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran pada kami-kami yang berdahulu ini? Apakah tidak ada bagimu pada mendahuluinya kami atas kamu fikiran? Ikam kada berpikirkah kami ini berdahulu di sini? Engkau ikut mengantar kami ke sini. Engkau ikut menurunkan mayat kami ke sini. Apakah itu engkau kada memikirkan? Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kami sudah merupakan contoh teladan bagi kalian. Apakah kamu tidak melihat akan terputusnya amal perbuatan kami dari kami? Ikam tahu kami kada kau lagi sembahyang di sini, kami kada kau lagi puasa, kami kada kau lagi tobat, sudah putus masanya. Nah, padahal ikam waktu kami matian ikam masih hidup,
Ikam masih bisa tobat, masih bisa mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalim, masih bisa sembahyang. Kami ini sudah kada kawa lagi. Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan. Sedangkan engkau dalam dunia dalam keadaan pelan-pelan. Artinya kain aja dulu, memperbaiki diri, kain aja dulu, minta halal, minta ridha kepada orang yang dizalim, kain aja dulu memperbaiki diri, sembahyang, kain aja dulu banyak berzikir. Nah, akhirnya engkau sekarang seperti kami. Maka mengapa kamu tidak memperdapati apa yang hilang dari saudara-saudaramu? Jadi orang nang di sekeliling kubur ini menyalahkan. Kenapa ikam sempat disiksa dalam kubur? Kenapa ikam sempat dipukuli orang di kubur ini? Maka ikam tadudi pada kami mati. Nah, mestinya ikam mengambil pelajaran lawan kami-kami ini nang di kubur ini. Dan ia dipanggil oleh tanah bumi. Wahai orang yang tertipu dengan zahirnya dunia, dengan zahirnya kehidupan dunia, tertipu. Dikiranya sihat itu lawas lagi hanya mati. Berkontrol semuaan normal. Darah normal, gula normal, asam urat normal, kolesterol normal. Dikiranya masih lawas mati. Karena semuaan kada ada gangguan, darahnya normal, semuaan bagus. Nah, itu merupakan tipu daya. Jangan dianggap bahwa semuaan normal itu panjang umur. Karena semuaan yang normal itu kada mencegah daripada kecelakaan. Siapa tahu kecelakaan mati, padahal baik semuaan diperiksa. Atau gugur di manakah mati, padahal normal semuaan. Nang darah tinggi 10 tahun dah ada sing matian lagi. Padahal berapa kali stroke. Nah, jadi jangan tertipu dengan zahirnya ini. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dengan orang yang telah disembunyikan dari keluargamu dalam perut bumi, dari orang yang ditipu oleh dunia sebelum kamu? Jadi umur yang muda, umur yang anum, jangan merasa bahwa kematian itu lawas. Bahkan yang banyak tuh mati justru orang nang anum, ketimbang nang tua. Yang ditipu oleh dunia sebelum kamu, kemudian mendahului denganmu oleh ajalnya ke kubur, dan kamu melihat dia dibawa serta digutung, ditanggung oleh kekasih-kekasihnya ke tempat yang tidak boleh tidak daripadanya. Nah, mestinya engkau menjadikan itu pelajaran, menjadikan itu pedoman. Jangan sampai tertipu dengan keadaan duniawi. Ubaid bin Umair Al-Laitsi berkata, tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati,